Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama-sama malam hari ini kita siapkan hati masuk dalam hadirat Tuhan. Saya percaya sepanjang hari ini kita semua mengalami kebaikan Tuhan, amin. Sebab itu mari bersama-sama kita satukan setiap hati datang menyembah Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu sepanjang hidup kami. Hari-hari kami Tuhan, kami selalu ada di dalam kasih dan anugerah-Mu. Bersama malam hari ini kami mau siapkan setiap hati kami datang menyembah Engkau. Biar setiap pujian kami itu naik di hadapan-Mu Tuhan. Biar setiap persembahan kami kiranya itu berkenan di hadapan Engkau. Ini hati kami malam hari ini. Biar setiap pujian kami itu yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih. Segala pujian bagi-Mu. Mari bersama-sama malam hari. Mari bawa hati-Mu datang menyembah. Ini hati kami, ini doa kami malam hari ini Bapa. Segala pujian dan syukur kami. Terima kasih, terima kasih. Yang layak dipuji, Kau layak disembah. Oh Yesus. Kuasa hadirat-Mu mengalir dimanapun kami berada saat ini. Tuhan, Engkau yang jamah setiap kami, pribadi lepas pribadi. Hantarkan setiap kami Tuhan dekat dengan kasih. Haleluya. Oh. Jadikanku penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa hatiku, bawa daku untuk lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Jadikanku penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa hatiku, bawa daku untuk lebih mengenal-Mu, amin, dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari sama-sama Engkau yang datang, mari sembah Dia bersama, nyatakan. Jadikanku penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Oh, bawa daku lebih dekat, lebih dalam menyembah-Mu, lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Biar malam hari ini kami mau nikmati kasih dan hadirat-Mu Tuhan. Jamah setiap hati kami malam hari ini. Engkau yang bawa setiap hati kami lebih dalam, lebih dekat.
merasakan kasih-Mu Tuhan, merasakan kuasa-Mu, hadirat-Mu. Oh, biar mengalir kuasa kasih-Mu. Hampiri tatamu, sujud menyembah-Mu Tuhan. Oh, dalam kasih setia-Mu kami berseru. Yesus, kami sembah Engkau, kami puji, kami milik-Mu, hadirat-Mu. Ini hati kami, ini hidup kami, Bapa. Oh Tuhan, Lagi bersama. Jadikanku penyembah-Mu Tuhan, Amin. yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa hati, Bawa daku untuk lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. sekali lagi sama-sama mari sembah Dia, nyatakan. Jadikanku penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan Kebenaran-Mu Tuhan, bawa daku untuk lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. ini penyembahan kami Tuhan. Dan malam hari ini kami mau rasakan kasih-Mu. Biar jamahan-Mu atas setiap kami, bahwa kami tetap ada di dalam kasih-Mu, tetap tinggal di dalam jalan-Mu, tetap hidup di dalam firman-Mu. Kiranya kasih-Mu Tuhan dan pernyataan-Mu itu yang menjaga kehidupan kami, tetap di dalam penyembahan kami, tetap mengandalkan Engkau pribadi, satu-satu Yesus. Oh, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Yes, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. sama-sama mari nyatakan ku tahu hidupku adalah
ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. segenap hatiku Tuhan, Segenap hidupku bersembahkan. sekali lagi bersama mari semua penyembah Tuhan kami sama-sama. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. ku tahu, Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. sekali lagi sama-sama mari katakan. Oh, Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. sebab ku tahu Tuhan, Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Sorak-sorai tepuk tangan yang mulia bagi Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau yang berdaulat dalam nama Yesus. Haleluya. Kami percaya Tuhan, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Namun hari-hari ini kami berdoa bahwa iman kami selaras dengan kehendak Tuhan. Bahwa kehendak kami selaras dengan kehendak-Mu. Agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di hidup kami. Sebab kami percaya kehendak Tuhan itu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi setiap kami, kehadiran Roh Kudus itu yang kami perlukan. Supaya firman Tuhan diteguhkan dalam hati dan hidup kami. Dan firman itu yang mengubahkan keadaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya Tuhan di tengah kita memberkati kita, katakan bersama. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu, Shalom. Apa kabarnya? Haleluya. Luar biasa. Walaupun ada masalah, tetap luar. Karena kita punya Tuhan yang amin ya. Iya Bapak Ibu, kita percaya bahwa di hidup ini ada banyak hal yang seringkali datang silih berganti. Tapi kita juga percaya bahwa rencana Tuhan turut bekerja di dalam hidup kita. Dan hari-hari ini gereja di tempat ini sedang berbicara tentang tuaian besar. Ya, dan kalau mendengar tuaian besar itu maka setiap orang tuh pasti pengen dapat tuaian besar, ya enggak? Siapa yang mau dapat tuaian besar? Kalau mau tuaiannya besar berarti taburannya harus. Siapa yang mau menabur besar? Mulai turun Pak.
Ya, kalau bicara tuayan besar, angkat tangan semua. Menabur besar, sebagian turun. Karena mendengar kata menabur itu enak atau tidak? Nggak usah pencitraan. Yang namanya kata menabur itu enak atau tidak? Baru jujur mereka ini. Tidak enak. Tidak enak menabur. Tanya sama petani. Ya, masa menabur itu enak enggak? Ada di sini yang petani? Enggak ada. Ya, yang temennya petani. Yang sering melihat kerjanya petani. Ya, kita tahu kan menabur itu enggak enak. Orang yang menabur itu pertama enggak enak, kenapa? Harus ada benih. Kalau nggak ada benih, apa yang mau ditabur? Nggak ada. Ya, ada harga yang harus dibayar dulu untuk dapat benih. Setelah dapat benih, lalu harus ada tenaga untuk menabur. Petani itu butuh tenaga. Mau panas, badai, hujan, angin, apapun, pokoknya waktunya menabur harus menabur. Terus saya mau tanya, kalau sudah menabur pasti menuai enggak? Belum tentu. Itu kalau ya waktu kita tuh bukan waktu, ada enggak yang gagal panen? Petani gagal panen ada? Kok tahu? Ada karena musim toh. Karena udara, cuaca berubah, musim berganti. Ada kalanya hujan, enggak berhenti-berhenti banjir. Ini tadi saya mau khotbah, ini dapat kabar dari anak saya, perumahan saya banjir karena tanggulnya jebol. Anak saya ngomong, "Mam, air naik setiap 1 menit 30 cm. Di ban mobil sudah menginjak di depan." Secara manusia saya tadi, aduh bagaimana ya, aduh saya nggak ada di rumah lagi, ya mobil di parkiran, aduh bagaimana. Tapi waktu saya duduk di situ, ya suka-sukamu lah Tuhan. Benar nggak? Ya kita memohon kalau bisa ada mujizat. Tapi kalaupun nggak ada mujizat, Tuhan tetap baik. Amin. Ya, saya bilang lihat hatiku Tuhan, Engkau tetap baik. Mau kebanjiran, mau tidak, Tuhan tetap. Biar gagal panen atau tidak, Tuhan tetap. Baiknya nggak usah sedih begitu. Biasa aja. Baik. Tuhan tetap baik. Ya, kata-katanya baik itu loh, tidak meyakinkan. Ya, Tuhan tetap baik. Apapun keadaan kita, Tuhan tetap baik. Mau kebanjiran atau tidak kebanjiran, Tuhan tetap tidak pernah merubah kebaikan Tuhan. Mau panen ataupun gagal panen, Tuhan tetap baik. Dikatakan bahwa tuaian besar itu juga berbicara tentang ya taburan besar. Enggak pernah akan ada tuaian yang besar kalau taburannya tidak besar. Ya, apalagi yang tidak pernah tapi pengen itu maling. Pasti kau nyolong buah tetangga, ya. Karena buah tetangga lebih hijau. Rumput tetangga lebih, padahal rumput palsu. Jangan tergiur. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang tuaian, maka jangan lupa ada banyak faktor supaya kita ini bisa, karena hukum alam dan hukum Tuhan itu sama. Ya, sama Saudara. Yang menabur akan menuai, yang menuai ya ada harga yang harus dibayar dulu. Nah, saya pengen kita baca yuk. Mazmur 126. Kita lihat Mazmur 126, judul perikopnya pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Judul perikopnya di sana pengharapan di tengah penderitaan. Kita menderita itu biasa, namanya juga orang hidup. Kalau orang hidup itu pasti ada penderitaan. Kalau nggak mau menderita silakan. Nah itu tahu jawabannya. Kenapa masih suka-suka konseling sama pendeta?
Nggak usah konseling lagi, udah tahu jawabannya kok. Ya, kalau hidup banyak kalau nggak mau menderita, nah itu. Jadi saya kalau orang datang, Bu saya ini banyak masalah, selamat Bu, berarti kau masih? Tapi kalau Bapak nggak bisa ngomong gitu, Bapak gembala, Ibu gembala. Ini adegan berbahaya Bu. Hanya bisa dilakukan oleh para ahli saja. Ya, jangan coba-coba Bapak gembala, jemaat datang, Pak saya banyak masalah, bersyukur berarti Ibu masih hidup, besok kepahitan dia. Karena jemaat ini banyak yang sensi memang. Ya, tapi kau bertobat, kalau kau mau melihat tuaian besar, jangan sensi. Dilarang kepahitan. Yang manis-manis saja. Tapi jangan kebanyakan manis, diabetes. Lalu saudara, pengharapan di tengah penderitaan. Yang namanya penderitaan selalu pasti ada. Namanya masih hidup. Enggak apa-apa ada penderitaan. Yang penting masih ada Jangan pernah berhenti berharap. Karena orang yang tetap berharap, mereka lah yang akan melihat tuaian, jawaban, mujizat yang sudah Tuhan sediakan. Tapi orang kalau sudah berhenti berharap, orang sakit kanker saudara, banyak yang dibilang dokter pasti mati. Tapi selama dia punya harapan tinggi, banyak yang sembuh. Karena ternyata harapan itu menggerakkan hidupnya, menggerakkan imannya, dan menggerakkan mujizat Tuhan. Orang berharap berarti dia tetap percaya. Pengharapan di tengah penderitaan. Menderita itu biasa, tapi tetap berharap itu yang luar biasa. Ya, jangan putus pengharapan, apalagi apa? Ayo tebak kata. Apalagi apa? Pinter orang Balikpapan ini ya. IQ-nya di atas rata-rata. Banyak kan sekarang orang menghadapi masalah, ya, lompat, ya, terjun. Kenapa orang bisa melakukan itu? Karena tidak punya Selama dia masih punya pengharapan, maka itu nggak akan terjadi. Tapi kalau sudah tidak ada pengharapan, ya begitu. Ya, janganlah, apalagi bunuh diri di mall, bunuh diri di Sydney, di situ, aduh ya. Kayaknya kok terlalu NPD ya. Ini orang NPD banget sampai mau bunuh diri aja harus di mall loh, diliatin semua orang. Ini sakit jiwa. Jangan ya Dek ya. Jangan. Berdoa, berharap. Ya, karena tidak ada satupun masalah yang tidak ada jalan keluar. Semua ujian ada jawaban. Ada kunci jawabannya. Tidak mungkin tidak ada. Ya, ujian itu ada kunci jawabannya. Engkau bisa tahu jawabannya kalau kau mau belajar. Jangan juga cari jalan pintas supaya dapat jawaban yang benar. Saya dulu waktu ujian SMA pengen dapat jalan pintas saudara. Ujian Eptanas, ya ujian akhir nasional. Kita belajar kelompok, saya berenam sama teman-teman saya. Lagi belajar ada yang datang gini, mau gak beli kunci jawaban? Ada yang bocor. Kita besok mau mengalami masalah, ada yang menawarkan kunci jawaban. Beli aja, ya besok fisika dan matematika. Ini saya punya, ini asli. Kalau misalnya besok gak keluar soalnya, saya balikin duitnya. Saudara, besok ada masalah besar nih. Tiba-tiba malam itu ditawari kunci jawaban, mau ndak? Itu namanya Siapa sih yang gak kepengen jawaban dalam masalahnya? Makanya banyak orang cari dukun, dia pikir dukun bisa kasih. Lalu kami beli. Nggak usah belajar susah-susah. Ada yang nawar kok. Yaudah kita urunan. Tapi kamu jamin ya 100% jawabannya sama? Sama. Kalau enggak sama, uang kembali. Kita beli saudara.
Kita hafal nomor 1A, nomor 2B, nomor 3 gini-gini. Hafal aja, oh ini jawabannya ini kita hafal. Sebagian dicatat malah, buat contekan. Jadi hari itu pelajaran paling sulit matematika dan fisika. Kita berenam keluar duluan. Karena sudah tahu. Ya, tapi apa itu sah atau tidak? Saya ini menguji ini orang-orang Kristen ini. Keluar duluan saudara, kita happy-happy. Itu orang yang pinter-pinter aja, yang matematikanya 9,5, belum keluar, di dalam masih gini. Kita di luar udah happy-happy. Ya, ditanya sama gurunya, kenapa kalian sudah keluar duluan? Tutup mata aja lah Pak, untung-untungan. Jangan ditiru, ini adegan ya kita keluar, tapi kita isi jangan dibenerin semua lah ya. Karena kesempurnaan itu milik Allah. Kita manusia jangan terlalu sempurna. Kesempurnaan milik Allah. Milik Tuhan. Besoknya udah selesai ujian kan, happy-happy. Mobil patroli polisi masuk ke sekolah. Kita ini lagi istirahat. Kita menam gini. Waduh, semoga bukan kita. Gak lama kita dipanggil ke kantor. Ketua kelas datang, kalian dipanggil ke kantor. Sudah fix ini. Pengen dapat jawaban, keluar dari masalah, malah masuk dalam. Ditanya sama kepala sekolah. Kalian kemarin dapat jawaban bocoran dan kalian beli dari seseorang yang bernama ini, betul? Kita berenam ya, betul Pak. Naik ke mobil patroli. Jangan tertawa saudara. Ini aib yang saya buka. Tapi itu dulu saya lakukan sebelum saya bertobat. Ya. Lalu naiklah kita ke mobil patroli. Dengan menutup muka. Perempuan semua. Saya gini-gini pernah naik mobil patroli polisi. Ada polisi di sini? Naik, dibawalah ke kantor polisi, diinterogasi. Polisinya bilang, benar kalian ini beli jawaban dari saudara ini? Benar Pak. Kenapa kalian membelinya? Saya balik, Pak polisi maaf, kalau Bapak jadi kita. Saya mau tanya sama Bapak kalau Bapak jadi kita, Bapak ini lagi belajar keras, besok menentukan hidupmu lulus atau tidak. Tiba-tiba ada orang datang menawarkan Bapak kunci jawaban. Kira-kira apa yang Bapak lakukan? Pak polisinya enggak bisa jawab. Nah, dia diam 1000 bahasa. Dan dia bilang begini, tapi kalian tahu itu salah. Ya salah Pak, tapi kan yang salah dia yang menjual. Lalu akhirnya Pak polisi bilang, kalian boleh pulang, jangan diulangi lagi. Siap Pak? Kita pulang saudara. Yang namanya mau cari jawaban pintas, itu kadang caranya nggak benar. Kita ini ada masalah, Tuhan itu punya time limit. Semua ujian itu ada waktu. Waktu kita ujian matematika, gurunya kan ngomong, ini hari ini soal matematika, waktunya 1,5 jam. Toh? Semakin sulit persoalannya, semakin lama amin. Semakin lama waktunya. Enggak ada yang di guru datang soal fisika, waktunya seumur hidup. Itu guru gila. Enggak ada, semua ada waktu. Jadi kalau hari ini engkau sedang mengalami persoalan, jalani saja dulu. Tetap berharap pada Tuhan, tetap percaya. Kita baca bersama nyanyian siaran. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita itu seperti orang yang bermimpi, ya. Mimpi. Wah, seperti orang yang bermimpi, kayaknya ini benar enggak ya?
Ini benar nggak ya? Ya, kayaknya antara benar atau tidak. Baca ayat 2. Pada waktu itu mulut kita penuh tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Waktu hidup kita dipulihkan, waktu tuaian besar terjadi atas hidup kita, orang akan melihat hidupmu dan berkata, wow, Tuhannya hebat. Wow, Tuhannya dahsyat. Wow, Tuhan melakukan pekerjaan yang wow buat orang ini. Itu tujuannya, saudara. Makanya kita orang Kristen harus berubah. Makin baik, bukan makin jahat. Kalau makin jahat tuh memalukan nama Tuhan. Mazmur ini ditulis ketika bangsa Israel pulang dari pembuangan di Babel. Dari perbudakan di Babel. Saya mau tanya saudara, ketika mereka pulang dari pembuangan di Babel menjadi budak kembali ke negerinya. Ketika Babel ditaklukkan, ketika Yerusalem ditaklukkan, mereka diangkut, dibawa ke pembuangan di Babel. Mereka diangkut itu tidak disuruh siap-siap, pokoknya tinggalin semua yang ada. Tinggalin rumahnya, tinggalin hartanya, tinggalin semuanya, berangkat ke sana. Waktu mereka pulang, itu rumah sudah jadi apa? Berdebu? Ya, nggak ada yang urus, sudah hancur, ada yang sudah remuk, ada yang sudah, wah itu menderita itu, menderita. Ya, menderita. Itu nggak enak keadaannya. Balik ya 70 tahun ditinggalin, lalu pulang lihat keadaan begitu tuh, ya kita tinggalin rumah ya 1 bulan aja nggak dihuni itu sudah banyak laba-laba, sudah hancur, sudah berjamur, sudah lapuk, ya nggak saudara? Pulang dalam keadaan yang seperti itu, rasanya tidak ada harapan. Mau membangun kembali sesuatu yang sudah menjadi reruntuhan itu berat. Ya, rasanya aduh bagaimana kita mau bangun lagi. Ya Bapak Ibu bisa merasakan engkau yang punya usaha tiba-tiba disuruh tinggalin rumahmu, semua yang kau punya, kau pergi ke negeri yang bahkan kau tidak tahu. Dan ketika kau diizinkan pulang, engkau tinggal melihat reruntuhan. Itu berat saudara. Nah, Mazmur ini ditulis ketika saat-saat itu. Makanya dikatakan pengharapan dalam penderitaan. Dan saya percaya bahwa keadaan kita hari ini tidak lebih buruk daripada mereka yang mengalami seperti situasi ketika ditulis Mazmur ini. Kita sekarang masih happy lah, rumahmu tidak menjadi reruntuhan, tidak berdebu, tidak berjamur. Ya, kita lebih bersyukur hari ini. Dan penulis Mazmur ini berkata, percaya ketika Tuhan pulihkan keadaan kita, maka keadaan kita itu akan seperti orang yang mimpi. Pada waktu itu mulut kita akan penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu orang-orang akan berkata bahwa wow, Tuhan telah melakukan perkara yang besar kepada orang-orang ini. Ya, ayat 3 berkata, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka marilah kita apa? Bersuka cita. Ayat 4, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Saudara bisa membayangkan keadaan mereka. Waktu mereka berseru dan berkata Tuhan pulihkanlah keadaan kami. Ini bukan main-main. Ini gak seperti orang yang cuma punya masalah ya mau jatuh tempo besok. Ini mereka gak punya apa-apa. Mereka pulang ke negerinya. Dan dengan air mata mereka menangis, Tuhan pulihkan keadaan kami Tuhan. Pulihkan Tuhan keadaan kami. Ayat yang kelima berkata apa di sana, baca sama-sama. Orang-orang yang menabur dengan akan, ayat 6, orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sambil membawa, amin.
Ayat ini berkata dengan jelas, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Di awal saya sudah katakan, yang namanya menabur itu tidak enak. Menabur itu tidak enak. Menabur apapun. Terutama kita belajar menjadi pelaku firman Tuhan itu menabur, saudara. Waktu kau disakiti, kau tidak boleh balas. Waktu kau ditipu, kau belajar merelakan. Waktu engkau difitnah, kau belajar mengampuni. Dengan air mata. Ya, saya sering menyaksikan kesaksian saya ketika kami habis dari pandemi, Tuhan mulai berkati, kami beli satu rumah untuk jadikan studio. Lalu kami mulai bangun studio supaya YouTube-nya bisa syuting di tempat yang layak. Suami saya mulai cari pemborong, ya, cari temannya sendiri, anak Tuhan, lebih terpercaya, kelihatannya. Lalu akhirnya sudah hitung berapa habisnya biaya renovasinya, semua 800 juta. Buat renov aja di luar bahan. Semua dihitung semua. Kita kasih uang, sedikit kasih uang. Tiba-tiba dia bilang, ini mau beli bahan, minta uang agak besar, 300 juta. Saya transfer uang 300 juta. Dia bilang mau beli keramik, mau beli ini. Berapa hari tidak ada barang datang. Tukang bilang, Bu mau kerja nggak ada barang. Saya sudah transfer kemarin, katanya dia beli barang, nggak ada. Tunggu 1 hari nggak ada, 2 hari, 3 hari, seminggu nggak ada barang. 1 bulan nggak ada barang. Saya marah, saya tanya balikin duitnya, saya belanja sendiri. Duitnya nggak ada, barangnya nggak ada. Ajaib. Ya, perbuatanmu ajaib. Uang diterima, barang ndak ada, semua ndak ada. Saya marah, saya telepon nggak diangkat, saya WA tidak dibalas. Saya marah, nggak tahu diri, kamu itu gini, menghilang. Saya minta semua laporan keuangannya kasih ke saya, ndak ada laporan, nota hilang semua. Ngakunya anak Tuhan, tapi ternyata anak hantu. Saudara, ya bagi saya uang 300 juta itu besar loh. Buat saudara biasa aja kan 300 juta kan. Amin ya Pak ya. Tapi bagi saya saat itu gede 300 juta itu. Bayangkan beli seblak. 300 juta beli cireng. Dimakan satu Indonesia. Ya. Saya emosi, saya marah saudara. Saya salahin suami saya tiap hari. Makanya kamu itu juga gini. Kamu bilang orangnya bisa, kita ribut tiap hari. Ibu-ibu itu memang kan mulutnya itu, kalau menyalahkan suami itu kayaknya kan puas banget. Iya enggak ibu-ibu? Sama ya? Bertobat kau. Kasihan suami itu. Kasihan pria-pria itu, karena pria tidak bercerita, tahu-tahu dikorbankan di gerbong yang di tengah. Bapak-bapak tepuk tangan dong. Kasihan bapak-bapak itu, di rumah diomelin istri, di kantor diomelin bos, sampai di kereta ditaruh di gerbong tengah, biar jadi korban. Indonesia ini memang agak lain. Ya, jadi kalau mau naik KRL saya usulkan bapak-bapak pakai baju Superman, Spiderman, ya, bawa tongkat si buta dari gua hantu, supaya kau punya ilmu untuk menahan kereta. Jadi ya saya salahin suami saya. Makanya kamu itu mending cari orang lain, yang kamu bilang bisa terpercaya, tiap hari marah. Orang itu kalau marah-marah, tubuh ini memproduksi hormon kortisol, hormon stres. Maka darahmu mengental. Jadi hitam darah itu. Benar ya, darahnya orang marah-marah itu hitam.
Hitam, apalagi kau tukang makan babi lagi. Babi haram enggak? Kemarin saya sampaikan di Manado. Manado ini babi haram enggak? Teriak semua mereka, enggak, harum. Orang Manado dilawan saudara. Lalu saya bilang, babi itu haram kalau masih hidup. Kalau udah mati harum. Ya, kalau masih hidup. Saudara pernah dengar nggak ada orang bilang, itu ya pegawai saya malas kayak tukang tidur kayak, makannya banyak kayak, tukang kawin kayak, anaknya banyak kayak. Tuh. Makanya babi itu haram. Tapi kalau sudah mati babi itu, sate babi harum, bipang harum semua. Makanya kita nggak boleh hidup kayak, bilang kanan kirimu jangan kayak babi kau. Bilang bertobat kau, bertobat bilang, bertobat ya, biar jangan haram hidupmu itu. Ya, jadi Bapak Ibu, sampai di mana tadi ini? Ayo. Bapak, laki-laki itu selalu jadi korban. Padahal awalnya suami saya tanya, saya putuskan bersama-sama. Tapi giliran jatuh dalam masalah, ya udah disalahin terus nih laki-lakinya. Ya, dan dia tidak berbicara, tidak bercerita laki-laki itu. Tahu-tahu darah tinggi. Ya, karena istrinya gini terus kan, jadi kortisolnya juga naik karena stres. Jangan saudara, karena penyakit itu semua datang dari hormon kortisol yang tinggi dalam tubuh. Makanya benar Alkitab bilang hati yang gembira itu obat yang. Jadi kau harus banyak-banyak tersenyum tiap hari. Amin Bapak Ibu. Biar ada masalah lihat-lihatan aja, senyum-senyum aja. Saling menertawakan berdua. Daripada kalian berantem tuh sama-sama juga tuh, mending senyum-senyum aja. Saya salahin suami saya gini-gini, sampai satu kali Tuhan tuh tegur saya, nggak bener loh hidupmu tuh nggak bener loh. Tiap hari kau emosi, tidak pernah berdoa. Ya orang kalau emosi bagaimana mau berdoa? Setan di hatinya tuh. Marah-marah terus sampai Roh Kudus bilang, nggak bener loh kamu itu. Ya, tiap hari daripada kamu marah, lebih baik kamu berdoa, lepaskan pengampunan. Tuhan sorry 300 juta. Kalau cuma 10 juta dengan gampang mengampuni lebih sungguh. Tapi 300 juta, sorry Tuhan, berat. Karena bagi saya 300 juta itu besar. Tapi kan Alkitab bilang Tuhan tuh gak pernah membiarkan kita ini dicobai melampaui batas kekuatan toh. Kadang Tuhan cobainya itu sampai pol. Kalau belum pol kau enggak nangis. Kalau 10 juta saya enggak nangis. Tapi kalau 300 juta nangis saya. Jadi ingat loh, makin besar kapasitasmu, taburan air matanya juga makin besar. Mau tuayan besar? Siap menangis besar? Amin. Ya, Pak Gembala salah undang pengkhotbah hari ini. Ya, ditampar-tampar nih. Lalu Tuhan bilang ampuni. Enggak Tuhan, enggak bisa. Enggak bisa ampuni. Ya kamu memilih taat sama firman, nanti kamu diberkati. Atau bertahanlah dengan egomu. Saya bergumul dalam batin ini, Roh Kudus bicara. Sampai akhirnya saya bilang, oke Tuhan. Iya, saya mau mengampuni dia. Lalu saya ambil HP saya WA dia. Saya tuh kecewa sama kamu. Gini, panjang lebar saya tulis. Tapi Tuhan tegur saya.
Dan Tuhan suruh saya mengampuni kamu. Jadi hari ini saya melepaskan pengampunan untuk kamu. Saya mau kirim. Roh Kudus bilang, tulis juga dan mulai hari ini saya merelakan uang itu. Tuhan kalau itu tunggu Tuhan. Masih ada harapan, siapa tahu dia mau cicil. Walaupun sebulan 1 juta juga enggak apa-apa. Lumayan toh. Tuhan bilang tapi enggak sempurna pengampunanmu kalau kau enggak melupakan. Relakan, ikhlaskan. Tidak Tuhan. Ya kalau kamu mau melihat mujizat, ya lakukan dalam ketaatan. Sekalipun menangis dengan air mata. Tapi nanti kamu pasti akan menuai. Wah bergumul saya lama saudara. Karena disuruh melupakan itu loh. Ya kita ini kan manusia toh. Masa bisa kita amnesia? Apalagi sama uang 300. Tiap hari saya ingat itu. Iya enggak? Apalagi kita udah sesek ya. Di bawah lari lihat dia di Instagram liburan. Tuhan, aduh ini sih ya. Ups. Ini pasti pengalaman pribadi. Ya toh, pengalaman pribadi. Kadang orang yang bawa utang dia senang-senang di Instagram dia berliburan di hotel. Dan dia mengabaikan kita ini loh. Saya bilang suami saya lihat-lihat uang kita tuh yang dia pakai bayar hotel itu. Iya toh? Kau berbohong, aku pun percaya. Kau dustai, aku memahami. Coba kau pikir, di mana ada rasa segoblok ini. Tapi gak apa-apa, seringkali Tuhan izinkan kebodohan-kebodohan kita. Tujuannya untuk melatih. Amin. Kita harus rasa ditipu. Saya sudah rasa difitnah, saya sudah rasa dijelekan, saya sudah rasa semua. Tapi memang hari-hari terakhir itu Tuhan bilang, yang kau belum rasa ditipu uang. Dalam hal uang belum kau rasa itu, saya tengking dalam nama Yesus. Saya tengking tiap hari, tapi Tuhan bilang, enggak, kau harus rasa. Belum sempurna salibmu kalau dalam hal uang kau belum rasa. Saya bergumul, Tuhan suruh tulis begitu. Enggak bisa Tuhan. Terus satu saat Roh Kudus itu menggelitik saya. Kamu kalau ada orang konseling, dia ditipu, jawabanmu tuh apa? Memang hari itu ada orang yang datang konseling sama saya ditipu 5M. Dia bilang, saya ini enggak bisa tidur loh Bu Debbie. Tiap hari saya pikir uang saya, sampai akhirnya saya ini sekarang mulai sakit. Saya rumah tangganya juga enggak damai, tiap hari ribut berantem. Saya jawabnya apa? Pak, uang bisa dicari. Tapi damai sejahtera dan sukacita. Jangan tepuk tangan dulu Pak. Berat ini, berat. Saya bilang dengan lantangnya. Uang bisa dicari Pak, tapi damai sejahtera sukacita itu hal kerajaan Allah yang tidak bisa dibeli. Lalu malaikat bilang, pret. Ya toh? Enggak gampang ternyata saudara, tidak gampang. Kadang sebagai seorang pendeta kita ini memang lantang memberi jawaban. Tapi ketika Tuhan kasih izinkan kita rasa, pedes. Level 100. Makanya memang tidak bisa hanya berteori jadi pendeta itu. Siapa yang bilang amin kencang? Kayaknya agak kepahitan. Ya, memang benar, tapi memang benar. Saya ini loh mengalami. Dan Tuhan harus uji kita dulu. Saya malu sendiri tau enggak, Roh Kudus ngomong, lah kamu gampang kan kasih jawaban sama orang begitu. Waktu kamu mengalami, kamu mau juga enggak lakukan yang kamu nasihatin itu. Saya bilang ya tapi Tuhan dia kan kaya ya. Ya dia uangnya kan puluhan miliar ya. Ya saya ini loh uangnya segitu ditipu lagi segitu. Enggak ada masalah kaya atau miskin. Pokoknya melakukan firman itu ya dan amin.
Tidak bisa tawar-menawar kalau kau melihat penuaian besar. Kau harus melewati yang namanya menabur dengan air. Lalu saya belajar, iya deh Tuhan. Saya ketik dan mulai sekarang saya tidak mau lagi bertanya perihal uang itu. Terserah kamu saja. Tuhan Yesus memberkati, saya kirim. Dan saya lebih gondok dengan jawabannya gini, oke. Saya berdoa biar kau rasa juga. Biar apple to apple. Nyambung ya. Nggak enak saudara, nggak enak. Jawabannya itu loh, oke. Tidak ada sedikit pun penyesalan. Ya mbok, yo basa-basi. Ya ampun Bu Debi, saya terharu loh. Kan kita agak seneng ya. Jawabannya oke. Tapi Tuhan bilang gini, enggak usah lihat respon orangnya. Kau mengampuni orang, itu demi kebaikanmu. Bukan demi kebaikannya dia, demi kebaikanmu. Supaya yang pertama tadi kortisolmu jangan tinggi, toh. Amin. Supaya yang kedua imanmu itu semakin bertumbuh. Yang ketiga supaya kau mengalami tuaian besar. Yang menabur dengan mencucurkan air mata itu ndak enak. Ya, lagu dangdut dulu bilang sakitnya tuh di sini di dalam hatiku. Sakit. Ya, sakit saudara. Melakukan firman itu sakit, sakit. Saya mau tanya, lakukan firman enak atau tidak? Sesat kau ini. Tapi jujur memang tidak enak. Kenapa? Karena ada daging yang harus dihancurkan. Ada air mata yang harus dicurahkan. Tetapi ujungnya membawa kepada berkat tuaian besar. Amin. Amin saudara. Lalu saya kirim balasannya oke. Besoknya bangun pagi, iblis bilang, tanya uang itu. Benar, itu setan itu. Memang ya. Dia mau ganggu lagi. Saya mau terpancing ngambil, enggak jadi deh. Enggak dalam nama Yesus. Kan saya sudah mengampuni, kan saya enggak mau, enggak Tuhan, enggak. Diuji dulu sama Tuhan juga nih sikap hati kita sudah lulus apa belum. Kalau belum lulus, tuaian enggak terjadi. Saya coba lagi, kenapa gagal panen? Kenapa enggak bisa lihat tuaian? Karena seringkali ada ketidaktaatan. Tidak konsisten kita melakukan firman. Habis ngomong A besok gini lagi. Habis ngomong B besok gini lagi. Masih lihat IG-nya masih liburan lagi. Tapi kali ini saya berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jagai hatiku, saya tidak boleh terpengaruh. Kalau saya mau melihat tuaian besar, saya tidak mau terpengaruh. Saya ampuni Tuhan dalam nama Yesus. Uang bisa dicari, damai sejahtera tidak bisa dibeli. 1 hari, 2 hari, 1 bulan lolos. Ada damai, sudah tidak menyalahkan lagi suami saya. Tapi untungnya suami saya tidak naik KRL. Saudara tahu satu kali, waktu itu kami ini mau beli mobil. Ya, mau beli mobil rencana ngambil yang 350 juta. Kami DP 10 juta. Inden mobil itu nanti akan datang 1 bulan lagi. Tiba-tiba ada orang WA saya, Shalom Ibu Debi. Saya balas iya Shalom, ini ibu atau bapak? Saya bapak. Ibu saya mau minta maaf banget, jangan tersinggung. Biasanya kalau orang WA minta maaf itu biasanya mau pinjem uang. Jadi sopan sekali toh. Saudara pernah rasa kalau orang mau utang itu sopan toh? Tapi kalau ditagih, dia tidak sopan dia. Malah kita yang lebih takut sama yang berhutang, ya.
Ibu minta maaf banget, ibu jangan tersinggung. Saya balas, oh iya kenapa ya, ada apa ya? Ngomong aja langsung. Dia bilang, maaf ya Bu, saya disuruh Tuhan beliin ibu mobil. Minta maaf loh. Minta maaf, makanya jangan seujon. Ya, padahal saya sudah takut nih. Ya, oh ya ampun kok tahu kita nih udah DP mobil, oh itu mobil harganya sekian-sekian, ya udah saya yang bayar. Uang saya sudah kembali belum? Sudah dong. Kan harusnya saya keluar 350 juta. Dibayar orang. Berarti keluar enggak duitnya? Sudah Tuhan bayar belum? Sudah. Belum ragu sekali kau. Sudah. Sudah dibayar kita ini kan sudah. Sudah dibayar sama Tuhan itu. Sudah Pak, bukan belum Pak, sudah. Ya, sudah dibayar itu, jangan bilang belum, sudah. Tiba-tiba ada orang WA saya, Bu maaf, saya ini diberkati lewat khotbah-khotbahnya Ibu. Ibu saya ini bercucuran air mata, saya dipulihkan Tuhan Ibu. Saya cuma mau bilang jangan pernah berhenti syuting ya Bu. Bagusin studio Ibu. Oh iya puji Tuhan memang kami lagi renov studio. Ini sudah hampir finishing. Bu maaf kalau boleh tahu berapa biayanya buat renov studio itu. Saya bilang sama suami saya, ini ada orang WA begini. Dia tanya biaya renov studio. Emang kalau saya kasih tahu 800 juta dia mau kasih kita duit 800 juta. Ini kan orang lagi habis pandemi. Kolekte aja menurun. Bertobat. Saudara jangan datang ke gereja. Saya itu masih banyak lihat orang ngasih persembahan kolekte itu ya 2.000, 5.000. Aduh tolonglah, malu sama setan. Malu ya. Kadang kita tuh ya nonton bioskop. Saudara kalau nonton bioskop bayar tiket berapa? Itu kau enggak dapat hadirat Tuhan loh di bioskop itu. Kau enggak dapat hadirat Tuhan. Malah kadang kau bikin dosa. Itu berani bayar berapa? 50.000. Heran orang ke gereja kasih kolektor 5.000. Terus kau tuayan besar. Yes. Ih, kata malaikat, pret, maaf ya. Saya nggak disuruh Pak Gembala loh ini, nggak ada yang suruh saya, nggak ada. Nggak, saya itu bukan pendeta yang mau disuruh-suruh. Tapi saya tidak tahu kenapa saya ngomong begini di sini. Berarti ada sesuatu yang ada di dompetmu, sesuatu. Bertobat saudara, bertobat. Ya jangan. Saya pernah lihat soalnya dulu di samping saya orang kaya, tasnya bermerek. Kolektor dia ambil begini 5.000. Dalam hatiku, aduh mudah-mudahan setan tidak lihat. Kalau Tuhan sudah pasti lihat. Malu sama setan. Kau beli apa-apa berani mahal. Kau ke bioskop untuk menikmati AC, menikmati layar. Kau berani bayar, kau beli kopi, kau berani. Tapi kolektor. Kalau engkau mau melihat tuayan besar, perbaiki cara menghormati Tuhan dalam hal uang. Saya tidak pernah takut bicara soal uang kepada jemaat. Kenapa? Karena saya mempraktekkan, saya menabur, saya diberkati Tuhan. Saya menabur saudara, saya menabur. Saya bukan pendeta yang berteori. Dan saya mau kasih tahu sama saudara, kenapa sampai hari ini saya diberkati Tuhan. Karena kami tidak pernah takut dalam hal menabur. Enggak tanggung-tanggung. Bukan untuk kesombongan, tapi itu rahasia firman Tuhan. Awas kalau ada yang kasih kolektor 5.000 ya. Ingat ya, setan melihat loh. Beli apa-apa buat diri sendiri. Sorry saya harus ngomong, orang Kristen tuh kadang enggak menghormati Tuhan. Ya, hormati Tuhan dengan uangmu juga. Karena gereja butuh duit. Saudara pikir AC ini enggak sewa? Hah? Saudara pikir ini gedung enggak sewa? Sewa loh ini. Saya ngomong gini enggak apa-apa. Mau ada yang potong juga khotbah saya, emang gue pikirin.
Bukan, benar saudara. Hormati Tuhan. Ya, bagaimana caramu menghormati Tuhan dengan keuanganmu? Demikian Tuhan akan buka lumbung-lumbungmu. Amin. Saudara tahu, akhirnya saya bilang sama suami saya, dia minta tanya habisnya kita renovasi studio berapa. Dia pikir 20 juta, 800 juta. Dia bilang, Bu tolong fotoin proposal yang ibu kasih ke tukang. Saya nggak kirim berhari-hari. Sampai dia telepon terus, Bu tolong Bu. Ya tolong, saya tidak kenal orangnya. Orang Katolik saudara. Dia di jamaah Tuhan lihat khotbah saya. Saya bilang, banyak Bu. Iya fotoin aja, fotoin. Saya foto saudara 800 juta. Bu boleh minta nomor rekening? Dia transfer 1 M. Kaget situ, kaget. Kaget situ. Kaget ya, hampir shock ya. Hampir copot jantungnya ya. Saya aja hampir copot, apalagi ibu. Saya aja hampir syok. Dia kirim bukti transfer. Saudara, ini kejadian, ini kesaksian nyata. Kalau saya berdusta, ya Tuhan bahaya saya ini main-main. Orangnya ada. Saya tidak berbohong. Waktu engkau menabur dengan air mata, engkau berusaha taat pada firman, lupakan yang 300 juta itu sayang, kata Tuhan. Kalau kau hitung terus, aku tidak bisa berkati kau. Aku itu hanya menguji sikap hatimu, apakah engkau tetap percaya kepadaku Tuhan yang adalah sumber berkatmu. Jangan kau hitung yang hilang, tapi syukuri yang ada. Jadi di sini kalau ada orang utang tidak bayar uangmu, jangan kau tagih. Bilang amin. Orang Kristen itu ya. Kalau kau tidak mau merelakan uangmu, jangan kau kasih pinjam sama orang. Ya, jadi bagaimana Bu kalau ada keluarga pinjam uang? Misalnya saya mau pinjam dong uangmu 1 juta. Kau enggak rela nih 1 juta, aku kasih ya 200 tapi enggak usah ganti. Amin. Supaya kau tidak berdosa. Jangan saya lihat statusnya orang Kristen. Akhir tahun Desember tulisannya di Facebook besar sekali. Tahun berganti tahun. Lanjutannya apa? Utang belum dibayar. Weh, bayar dulu itu utang. Itu status-statusnya orang Kristen kalau tahun baru itu mau berganti tahun. Menagih utang di Facebook. Kau berdosa saudara, berdosa. Nggak usah. Tuhan bilang kalau kau sudah kasih pinjam jangan harap. Kalau kau harap ganti jangan kasih. Kasih saja seikhlasmu. Ya, jadi jangan bikin dosa. 1 M saudara, 1 M. Dan saya nangis di kaki Tuhan dan saya bilang Tuhan ampuni aku. Tuhan bilang kau lihat aku ini loh sumber berkat. Aku ini Tuhan yang pegang kendali waktu kau taat. Menabur dengan air mata, melakukan firman. Maka kau akan menuai dengan bersorak-sorai. Benar saudara, benar. Ya, jangan, ini dunia berganti. Kita lihat ya keadaan dunia semakin tidak menentu saudara. Harga BBM naik, harga sembako, semua harga naik. Saya cuma mau bilang satu hal. Dunia berubah, harga berubah. Firman Tuhan gak pernah berubah. Kalau dia berjanji mencukupi kebutuhan kita, maka dia Allah yang tetap sama. Dia tidak pernah berubah. Asal imanmu juga tidak pernah berubah. Semakin naik imanmu percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sanggup membuat mujizat. Hal-hal yang supranatural itu terjadi bagi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Tapi belajar dulu menabur. Jangan cuma tuayan terus. Ya kemarin teman saya itu cerita sama saya. Saya bersyukur banget loh Bu. Dia itu kan usaha kaos. Satu kali kaosnya itu dipesan sama instansi pemerintah. Miliaran saudara, dia bikin berapa juta kaos untuk satu instansi. Tiba-tiba dibatalkan begitu saja. Belum dibayar, dia rugi.
Dia bilang ada maksud Tuhan apa ya? Saya bilang ya mungkin kau pelit. Jangan konseling sama saya kalau mentalmu tidak siap. Iya, kadang kita mengalami masalah keuangan tuh biasa karena kita pelit, saudara. Ditipu orang, gagal ininya tidak. Itu karena ada yang salah dengan hal keuangan kita. Terus dia bilang iya ya apa iya ya, iya kali kau enggak pernah nabur mungkin. Tiba-tiba satu saat dia bilang begini, Bu, saya tergerak nih mau bikin kaos untuk anak-anak sekolah misinya ibu, ada berapa orang ya? Oh puji Tuhan, mulai tergerak. Ya, ternyata yang saya sampaikan tuh masuk juga. Ada sekian anak, oh yaudah saya kirim ya. Sekali dia kasih, kedua dia kasih. Kemarin saya ketemu dia bilang, bener loh Bu. Ya Tuhan itu baik ya. Padahal saya itu enggak menabur banyak, cuma ngasih kaos. Itu baju-baju saya yang dulu dipesan sekarang mulai diminta sama instansi itu. Saya butuh sekian ratus piece buat dikirim ke kantor cabang di sini. Saya butuh, mulai diambil sedikit-sedikit. Sudah mulai berkurang terus dan terus dan terus. Saudara, orang pelit itu banyak penghalang berkatnya. Benar. Banyak belalang pelahapnya. Saya bicara ini serius, saudara, kita tuh diberkati Tuhan. Kenapa kita disuruh bayar perpuluhan? Jangan kau mukamu menatap saya dengan muka begitu kalau saya bicara perpuluhan. Saya ini nggak disuruh sama Pak Gembala, enggak. Saya tidak tahu. Tapi ini satu rahasia agar engkau diberkati Tuhan. 100% dari keuangan kita itu milik Tuhan. Bahkan maaf, kesehatanmu itu milik Tuhan. Kau bisa bekerja cari duit itu karena Tuhan kasih kau napas. Bayangkan kalau Tuhan tutup satu lubang hidungmu. Coba kau napas dengan satu lubang hidung. Coba. Sempit enggak? Megap-megap. Kau pakai satu hidung terus kau naik tangga, mati. Karena kurang oksigen. Seringkali kita tidak menyadari itu. Kita ini dilatih ngasih 1/10 itu cuma latihan. Supaya hatimu tidak dikuasai mamon. Tapi banyak orang begini, rugi kalau saya kasih 10% kurang dong. Tahan terus aja. Kau pikir dengan kau curi 10% itu, kau semakin banyak duit? Enggak, nanti anakmu sakit. Masuk rumah sakit, biayanya berapa? Saya banyak dengar orang-orang yang pelit ini, Bu doakan ya, saya itu sakit Bu, saya kemarin berobat habis 500 juta. Saya bilang pelit ini orang pasti. Benar saudara, benar. Ini benar ya. Orang tuh kalau pelit, bahkan Alkitab bilang, yang tidak masuk surga siapa? Orang berzina, penyembah berhala, orang kikir, tidak masuk surga, orang pelit. Bilang kanan kirimu, jangan pelit loh kau. Tidak masuk surga loh kau. Benar saudara, benar. Iya, itu perpuluhan itu haknya Tuhan yang harus kau kembalikan supaya operasional gereja tetap berjalan. Ya, bisa nikmati AC ngasih 5.000, enggak malu? Malu enggak? Malu loh saudara. Enggak, kalau engkau mau diberkati, lakukan firman Tuhan. Ya, ada yang bilang, oh itu kan perjanjian lama, di perjanjian baru Tuhan Yesus bilang semuanya milik Tuhan. Kita belajar yuk merelakan, seringkali karena semakin besar nanti kapasitasmu, semakin besar tuntutannya. Semakin besar. Loh saya sama suami diberkati Tuhan, tiba-tiba satu saat, saya tuh dapat suara Tuhan, saya disuruh beliin mobil buat satu pendeta. Tuhan tuh bicara sama saya, kamu beliin satu pendeta itu mobil yang sama wakil gembalanya. Saya lihat mobilnya wakil gembalanya, saya cek harganya 425 juta. Langsung saya tengking dalam nama Yesus, setan ini. Setan pasti setan. Setan ini. Ini pasti setan ini, bukan Tuhan. Tak tengking 425 juta. Saya sudah lulus dulu 300 juta toh. Ini 425 juta. Banyak gak itu? Oh banyak juga buat saudara.
Saya kira sedikit, banyak saudara. Air mata. Tidak ada yang tahu di hati saya bicara. Tiap kali dia bicara saya tengking dalam nama Yesus. Sampai kata Roh Kudus gini, bertobat kau, itu suaraku. Kenapa kau tengking? Kita ini kalau sudah ngomong uang, kalau sudah ngomong soal uang, suara Tuhan pun kita pikir suara. Jangan sampai saya lagi ngomong di sini kau bilang, setan itu. Bertobat kau. Ya, saya tengking terus saudara, itu suara berkali-kali datang. Ya, saya tengking terus, aduh sampai satu kali saya sudah tidak tahan. Saya bilang begini, Tuhan begini saja, kita bikin deal. Uang 425 juta itu besar Tuhan, tapi saya yakin ini suaramu karena datang terus. Saya mau tanya sama suami saya, Tuhan, karena firman Tuhan berkata, istri itu tunduk kepada suami. Nah, saya tahu suami saya ini bukan pelit, dia agak perhitungan. Tapi enggak pelit dia, enggak pelit, tapi perhitungan. Beda ya saudara ya, beda tipis. Setipis tisu. Tapi makanya karena dia perhitungan, dia bilang sama saya, aku percayakan uang sama kamu. Kalau Tuhan gerakan kamu menabur apa aja, enggak usah tanya saya. Nanti kalau tanya nanti berubah. Karena saya kadang digerakin Tuhan nih, bantu pembangunan gereja 100 juta. Kebanyakan loh, bantu itu dikit-dikit aja. Ya Tuhan suruhnya begitu. Jadi dari situ dia bilang, jangan, daripada nanti saya enggak usah tanya-tanya, kamu berkati aja. Pokoknya apa yang Tuhan taruh di hati silahkan. Enggak usah tanya. Tapi kali itu besar soalnya 425 juta. Dan saya berharap suami saya bilang, wih gila kali segitu, enggak usah. Yes Tuhan. Itu harapan saya mau menjebak Tuhan. Bertobat ini manusia satu ini. Hamba Tuhan pura-pura enggak tahu suara Tuhan. Karena gede saudara, uang ini uang. Makanya Yesus bilang, kamu enggak bisa mengabdi pada dua Tuhan. Kamu bilang cinta Tuhan, tapi kamu cinta uang. Maka kamu pasti akan mencintai yang satu dan membenci yang lain. Kalau kau cinta uang, kau tidak akan taat pada firman Tuhan. Amin. Waktu saya tanya sama suami saya sendiri, saya ini mau ngomong sesuatu sama kamu. Gak apa-apa, kamu nanti kasih pendapat jujur saja. Pokoknya saya terima, saya tidak akan bantah, jujur. Kita tuh disuruh Tuhan beliin Pak Pendeta itu mobil. Dia tidak punya mobil. Tapi Tuhan bilang yang sama kayak wakil gembalanya, itu harganya 425 juta. Suami saya tidak menengking saya. Dia diam terus saya bilang, jawab apa menurutmu tuh gimana? Saya ini lagi minta konfirmasi, jawab. Terus dia bilang begini, saya mau pengakuan dosa. Apa? Itu sebenarnya Tuhan sudah suruh saya dari 7 bulan lalu. Tapi saya pura-pura enggak dengar. Sekarang Tuhan bicara sama kamu. Terus saya bilang, oh jadi ternyata karena kau tuli. Makanya Tuhan kasih tahu saya, ya sudah kita enggak usah tunggu lagi ya. Kita rela ya 425 juta ya. Saya ini bukan orang kaya saudara. Uang saya enggak ada puluhan miliar, enggak ada. Tapi saya tidak mau terikat dengan uang karena saya sangat percaya Tuhan adalah sumber berkat, segala sumber dari berkat. Saya kemarin tuh sakit operasi batu ginjal karena batu ginjal saya sudah turun di saluran uterusnya di bawah dan sudah menyumbat dan besarnya itu sudah 2,5 cm, hampir 3 cm. Dokter bilang ini enggak bisa keluar sendiri Bu ya. Ini harus dioperasi dan kalau tidak, karena ini ginjal ibu sebelah kiri sudah mengecil 3 cm. Ini harus segera ditindaki. Ibu sudah demam, sudah mual, ini sudah infeksi akut. Ini sakitnya itu bukan 1-2 bulan, ini sudah bertahun-tahun tapi ibu diamin, iya memang. Ya ini harus ditindaki. Saya bilang tapi dok saya ini mau ke Israel seminggu lagi. Nggak bisa ditunda karena saya harus bawa grup. Ya ada sih Bu solusinya
Ibu operasinya pakai AI saja, teknologi AI. Tidak ada luka, tidak ada sayatan, tidak ada darah. Habis operasi besok ibu pulang, bahkan bisa langsung berangkat ke Israel. Kalau tanpa operasi AI, manual dibelah dari belakang sini. Harus pulihkan jahitan, pulihkan luka. Ibu tidak bisa bergerak dari tempat tidur. Oke dok, kalau gitu yang AI ini berapa? Harganya AI. Ratusan. Dapat mobil satu. Saya bilang, saya bilang sama suami saya enggak rela uang saya buat operasi-operasi begitu. Kita nih sering bantu pembangunan pastori di desa-desa. Ya, itu bisa jadi berapa pastori itu. Suami saya bilang, tapi ini keadaannya terjepit, kita harus berangkat dan ini nggak bisa ditunda. Ya udah, terus gimana? Bersyukur aja say, kamu sakit pas ada duit. Iya juga ya, ya udahlah, tapi saya enggak rela. Akhirnya saya sudah terpaksa operasi. Benar, nggak ada luka, nggak ada apa. Besok pulang, jalan-jalan seperti tidak ada apa-apa. Saya pulang ke rumah istirahat. Tiba-tiba ada ibu-ibu WA. Bu, ya ampun, ibu tuh ternyata masuk rumah sakit ya, operasi ya. Kok nggak kabar-kabari saya? Kalau saya kabari ibu pasti berserta dengan nota-notanya. Tidak usahlah kabar-kabari orang, berdoa saja sama Tuhan. Sudah bu, sudah pulang, sudah sembuh, sudah sehat. Berapa hari lagi saya berangkat ke Israel. Terima kasih, puji Tuhan. Oh iya, berapa bu habis biayanya? Ya ditanya saya jawab. Tiba-tiba bukti transfer. Masuk. Berkat anak soleha. Amin. Amin saudara. Makanya jangan supaya mengalami tuayan. Orang pelit tidak mungkin menuai. Tidak mungkin. Dan prinsip firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau kita nggak lakukan, tidak akan kita lihat. Sampai hari ini, saya melihat bagaimana Tuhan menolong. Sampai detik ini. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Jangan cuma di mulut, praktekin. Ketika engkau sungguh-sungguh berserah sama Tuhan, taruh semuanya itu milik Tuhan. Dan saudara percaya enggak, waktu kami taat, berapa waktu kemudian Tuhan memberkati kami berlipat kali ganda dari apa yang kami tabur. Ini hal-hal yang sifatnya ilahi itu enggak bisa dibuat. Jangan pernah andalkan manusia, andalkan Tuhan dalam segala situasi dan belajar taat ketika Tuhan suruh tabur. Tabur kebaikan, tabur pengampunan, walau bercucuran air mata. Kenapa saudara? Saya pengen baca ayat yang terakhir, saya undang para imam musik maju ke depan. Yesaya 38 ayat 17 ya. Air mata tuh enggak enak, menderita, pahit. Baca Yesaya 38 ayat 17, 1 ya 2 3. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan. Amin saudara. Penderitaan yang pahit itu seringkali menjadi keselamatan bagi jiwa kita. Kalau engkau mau melihat tuaian besar, menderita dulu. Menabur air mata dulu. Baru setelah itu ada kemuliaan. Ketika Kristus mau dimuliakan, dia harus menghadapi yang namanya salib. Setelah itu barulah ada kemuliaan. Sebab tanpa salib tidak mungkin ada kemuliaan. Mari kita mau sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Mari kita mau sungguh-sungguh percaya. Kita nyanyi pujian tadi, sampai detik ini kami melihat
Jangan takut, dunia berubah. Percaya firman Tuhan tidak pernah berubah. Taruh imanmu sungguh-sungguh pada Tuhan. Belajar taat pada suara Tuhan. Belajar menabur dengan air mata. Maka engkau akan menuai dengan bersorak-sorai. Itu janji firman Tuhan. Dan dia tidak pernah mengingkari janjinya. Seberat apapun persoalan yang sedang kau hadapi hari ini saudara. Kita punya Tuhan yang setia dan tidak pernah melupakan janjinya. Bangkit berdiri bersama, yuk katakan bersama. Dari awal katakan pujian ini. Katakan. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Harapanku, sekali lagi katakan, sampai detik ini. Mari dengan iman saudara, yakinkan hatimu hari ini. Katakan kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Bahkan sampai selamanya kami mau percaya Engkaulah Tuhan. Biar jemaat saja katakan dengan iman, sampai detik ini. Terima kasih Tuhan, kami tidak pernah takut. Penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Amin Yesus. Satu-satunya pengharapanku. Mari sembah Tuhan. Engkau satu-satunya Tuhan yang setia. Tak pernah Dia tinggalkan kita yang berharap padanya saudara. Apapun persoalanmu hari ini, angkat imanmu kepada Tuhan. Katakan Tuhan, sekalipun dunia ini berubah, tapi kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Engkau masih Tuhan yang sama, yang berjanji tidak akan pernah meninggalkan kami orang-orang yang berharap hanya kepada Tuhan. Mungkin hari-hari ini saudara, engkau sedang menabur dengan air mata. Bahkan tidak ada seorang pun yang mengerti, tidak ada yang tahu. Tapi percaya Dia Tuhan yang maha tahu. Dia Tuhan yang mengerti. Dia Tuhan yang tahu perjuangan imanmu. Seringkali penderitaan yang pahit itu membawa keselamatan bagi jiwa kita. Mungkin Tuhan sedang menguji hatimu hari-hari ini. Karena orang-orang yang akan menuai adalah orang-orang yang dipersiapkan Tuhan. Mereka orang-orang yang berani bayar harga dan berkata, Tuhan ini hidup kami. Biar kami bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi kami dalam ketaatan mau sungguh-sungguh menjadi pelaku firman itu. Sekalipun ada air mata di sana Tuhan. Berapa banyak saudara yang rindu mengalami jamahan Tuhan? Angkat tanganmu di tempatmu saudara. Tuhan ada di tempat ini hari ini. Dan Dia mau berurusan pribadi dengan saudara. Pribadi lepas pribadi. Engkau melihat setiap tangan kami yang terangkat Tuhan. Engkau melihat setiap hati kami yang terangkat. Dan lihat sikap hati kami malam ini. Biar firman Tuhan mengubahkan sikap hati kami. Biar firman Tuhan membawa pengharapan yang baru. Di tengah ketidakpastian dunia ini, kami tahu firman Tuhan tidak pernah berubah. Sebab firman Tuhan itu murni.
Dan firman Tuhan itu teruji. Bapak berkati setiap tangan yang terangkat. Persoalan apapun yang mereka sedang alami. Lembah air mata apapun yang sedang mereka jalani hari ini. Mungkin dalam hal kesehatan, dalam hal keuangan, dalam hal ujian iman. Kami mau keluar sebagai pemenang-pemenang dalam kehidupan ini Tuhan. Kami mau percaya bahwa tangan Tuhan itu tidak pernah kurang panjang untuk menolong kami. Bahwa telinga Tuhan itu tidak kurang tajam untuk mendengarkan doa dan seruan kami. Kami percaya Tuhan, dengan iman kami akan melihat campur tangan Tuhan di dalam hidup kami. Karena itu mari saudara buka hati dan tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan terus menyertai hidup kita. Mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Karena itu mari kita berkata di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan bersama. Yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembahmu, Kau yang pegang sentuh hatiku, selamanya